Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah walaupun masih secara online. Biarlah hati kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai kebaktian kita hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga pada hari ini kami siapkan hati kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang sungguh luar biasa, sungguh indah, yaitu Yesus Tuhan, Allah kami. Tuhan
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh ada dengan keadaan sehat, semua hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi hari ini biar kiranya urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu sehingga apa yang menjadi pesan-Mu boleh disampaikan bagi jemaat-Mu. Biarlah setiap hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu yang akan memimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu dimanapun berada, pagi hari ini kita masih dalam ibadah online. Kita akan membahas tentang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah merupakan suatu pernyataan kuasa ilahi yang sedang bertindak. Artinya Allah memulai pemerintahannya secara rohani di dalam dunia ini, yaitu di dalam hati dan di antara umat Tuhan. Jadi kerajaan Allah ini bukan menyatakan tempat ataupun lokasi. Jadi tidak tergantung, artinya dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita dapat merasakan yang namanya kuasa Tuhan menyertai kita. Kita akan sama-sama baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Saya akan bacakan ya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ini suatu hal yang kadang salah dimengerti. Mungkin sebagian orang berpikir mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu artinya kita harus mengutamakan pelayanan lebih dari pekerjaan kita. Itu nggak tepat ya. Tetapi kerajaan Allah ini yang dimaksud mencari kerajaan Allah ini artinya kita menikmati setiap hari ketika kita mencari tahu perkenanan Allah. Apa yang berkenan bagi Tuhan yang kita perlu lakukan. Jadi mencari perkenanan Tuhan itu apa yang menyukakan hati Tuhan yang kita bisa lakukan. Kita bisa mengetahui apa yang menyenangkan hati Tuhan ketika setiap pagi kita membangun suatu hubungan dengan Tuhan melalui doa kita, melalui perenungan firman Tuhan. Kita akan belajar untuk mengetahui apa yang menjadi petunjuk Tuhan pada hari ini. Jadi saudara-saudara, kita perlu sebagai umat Tuhan itu membangun kedekatan dengan Tuhan, yaitu baca apa yang menjadi firman Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Baca firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu merupakan sebuah petunjuk kita. Jadi
Jangan sampai kita hanya pilih-pilih ayat-ayat yang sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita menghindari ayat-ayat yang tidak cocok dengan hati kita. Nah, itu bukan menyenangkan hati Tuhan, itu hanya menyukakan diri sendiri. Jadi kehidupan kita, kalau kita punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, tentu fokus hidup kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita mau menyenangkan komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan, dikatakan di surat Timotius itu, seorang prajurit yang baik itu tidak akan memusingkan dirinya dengan kepentingan-kepentingan pribadinya, tetapi bagaimana caranya dia akan menyenangkan hati komandannya. Yang kedua, arti dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya itu, yaitu memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Artinya mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Ya, kita umumnya orang yang datang kepada Tuhan itu karena ada maunya, yaitu mengejar berkat, mengejar mujizat. Kita sering melihat di selebaran-selebaran kebangunan rohani, KKR, yang ekonominya, istilahnya ada pemulihan ekonomi, terus pemulihan kesehatan, ada mujizat segala macam. Nah, itu orang itu lebih melihat berkat-berkatnya, sedangkan ini firman Tuhan jelas. Kita perlu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Artinya mengutamakan Sang sumber berkat itu. Sang sumber kesembuhan, Sang sumber mujizat. Tidak salah kita mencari mujizat. Tapi kalau kita mencari mujizat, mencari berkat, itu artinya seperti kita mencari bonusnya, bukan hal yang utamanya. Katakanlah kalau beli cat dapat payung yang kuat. Kita lebih memperhatikan payungnya yang bagus, padahal catnya jelek kualitasnya. Nah, kalau kita punya prioritas yang benar, ya tujuan beli cat yang bagus, nggak peduli itu bonusnya mah apa aja, yang penting catnya yang berkualitas. Mengutamakan Tuhan di dalam segala hal ini artinya kita menyadari bahwa hidup kita ini bukannya untuk kita pribadi, tetapi bagaimana hidup Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita menyadari betapa kita bersyukur mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Artinya kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, itu merupakan suatu kehormatan yang luar biasa kalau kita bisa dipilih menjadi umat-Nya. Itu merupakan hak istimewa, tidak semua orang mendapatkan. Kita bersyukur kalau hati kita merespon ketika Dia memilih kita dan memanggil kita. Lalu makna yang ketiga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita memikirkan perkara-perkara yang mulia. Saya akan bacakan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini, karena dia setiap hari ada hubungan pribadi, ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sehingga sedikit demi sedikit hatinya, pikirannya diubahkan menjadi memiliki pikiran Kristus dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sehingga semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu yang akan kita pikirkan semuanya itu. Sehingga hati kita melimpah senantiasa dengan ucapan syukur, dan hidup kita akan merasakan yang namanya suasana surga. Di dalam Roma 14 itu jelas dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi masalah kerajaan Allah itu bukan perkara-perkara daging. Jadi kita mungkin saat ini kita merasakan ya, setiap bidang usaha juga mengalami dampak karena pandemi COVID ini. Tetapi ketika kita senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, senantiasa mau mencari perkenanan Tuhan, dan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran Kristus, kita tidak akan terlalu merasa khawatir, karena kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas setiap kita. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan kita. Ketika hati kita mau melekat kepada Dia, maka kita akan merasakan yang namanya kerajaan surga di dalam hidup kita, kerajaan Allah di dalam hidup kita. Perkara-perkara dunia ini yang membuat hati kita mulai khawatir. Kalau hati kita mulai khawatir, itu tandanya kita sudah mulai berpusat kepada diri kita sendiri. Tetapi ketika pusat hidup kita kepada Kristus, kita akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru, semangat baru setiap pagi. Kasih dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dikatakan firman Tuhan di dalam ratapan. Saudara-saudara, ini mencari kerajaan Allah itu bukan mencari hubungan dengan Tuhan, itu bukan sebuah keterpaksaan atau sebuah kayak kita kewajiban gimana. Tetapi biarlah ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Artinya kita menikmati persekutuan kita setiap pagi bersama Tuhan. Ketika kita bangun, kita dengan antusias, kita hati ini penuh melimpah dengan ucapan syukur buat anugerah Tuhan. Nah, ini hati yang meluap dengan syukur ini yang Tuhan berkenan. Ketika kalau di Amsal pasal 2 itu jelas, orang yang tekun mencari hikmat seperti mencari emas dan perak. Orang itu yang akan menemukan hikmat Tuhan.
Jadi orang yang punya kesungguhan hati, hatinya yang benar-benar tertuju kepada Tuhan, itu yang akan memperoleh kerajaan Allah. Jadi prinsip hidup di dalam kerajaan Allah ini merupakan suatu hal yang dinikmati setiap hari. Ketika hati kita penuh dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, haus akan mencari wajah Tuhan, haus akan Tuhan setiap pagi. Ketika hati kita, karena kita merasakan bahwa semakin kita mengerti akan pikiran-pikiran Tuhan, kita akan semakin merendahkan diri kita. Betapa mulianya Dia. Ketika kita semakin belajar kebenaran firman Tuhan, semakin kita menyadari bahwa kita banyak hal yang belum kita mengerti di dalam kehidupan kita. Dan di situ kita akan semakin kagum dan hormat akan Tuhan kita. Biarlah pagi hari ini kita boleh mengerti akan makna dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh mengalami yang namanya suasana kebenaran Allah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu akan senantiasa menyertai hidup kita, sehingga kita mampu melalui hari demi hari di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Biar kiranya Roh Kudus yang akan menerangkan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, hamba-Mu terbatas, biar kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara lebih lanjut kepada setiap umat-Mu. Dan biarlah kami semakin mengerti akan kerajaan Allah, makna mencari kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah hari-hari ini kita selalu semakin mendekat kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak usah takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu yang pertama, ya. Puji nama Tuhan. Minggu yang lalu saya sudah pesan kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian, hari ini minggu yang pertama kita melakukan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus yang diikuti oleh setiap keluarga yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman Diarja, yaitu temanya yaitu Matius 6 ayat 33 yang tidak asing lagi bagi kita anak-anak Tuhan, yaitu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya apa yang diperlukan itu akan ditambahkan kepadamu. Ini sering kita baca, mungkin bahkan hafal. Tetapi bagaimana kita melakukannya, mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Karena kerajaan surga itu bukan makan dan minum, bukan pesta pora, bukan hura-hura. Tetapi kerajaan surga itu adalah kita membangun mezbah setiap hari. Yaitu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan berurutan, bukan hanya diambil inti-intinya yang bagus-bagusnya saja dari Kejadian dan sampai ke Wahyu. Kita harus baca, ya kita harus baca. Nah, yaitulah kita membangun mezbah Tuhan, mencari kerajaan surga. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kedua, kita mengutamakan Tuhan dalam setiap masalah, dalam segala hal. Ya, dalam segala hal kita mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan terlebih dahulu. Dan yang ketiga, kita memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia. Ya, itu yang namanya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu sudah siap semua megang roti dan anggur? Ya, kita angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara semua percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya dan setiap kali kamu meminumnya. Kamu memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan jemaat Tuhan, dengan para pemirsa dimanapun mereka berada. Terima kasih dengan sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberi kesempatan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh membangun mezbah-Mu Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau bersama tim pemuji, tim musik. Bersama hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perjamuan kudus pagi hari ini membawa kesehatan, membawa kekuatan bagi kita semua,
bagi umat-umat pilihan-Mu, dijauhkan dari sakit penyakit, cilaka mara bahaya, diberkati, dilindungi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, pakai terus hamba-Mu Bapak Gembala, menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan iman seluruh jemaat-Mu Tuhan. Seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, semua mendapat berkat yang indah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur, 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 haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini buat negara dan bangsa. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati seluruh menteri-menteri, pembantu-pembantu presiden. Engkau memberkati juga anggota DPR, MPR, KPK maupun BPK, semua jajarannya Tuhan. Berkati mereka, pakai mereka Tuhan untuk negara dan bangsa ini. Ajar mereka lebih lagi dalam tugas-tugas mereka, mengerjakan dengan baik dan mengutamakan seluruh rakyat Indonesia, memulihkan keadaan bangsa dan negara ini, baik keamanannya maupun juga ekonominya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati juga pembangunan pemerintah saat ini, yaitu infrastruktur, membangun kilang-kilang minyak, membangun juga tambang-tambang, juga penghijauan gunung-gunung yang sudah gundul, dan juga Tuhan semua baik pertanian, kelautan, semua Tuhan menjadi berkat bagi seluruh bangsa Indonesia. Tuhan berkati juga para dokter, para medis sebagai garda di depan dalam menangani kasus, yaitu yang saat ini Tuhan makin hari bukan makin membaik, tapi justru pasca Idul Fitri ini Tuhan meningkat. Oh Tuhan, rakyat yang terkena COVID-19 ini Tuhan, berkati para dokter, para medis Tuhan, menjadi saluran berkat kesembuhan ilahi. Engkau tambahkan yang Engkau sembuhkan Tuhan. Engkau sadarkan seluruh bangsa Indonesia untuk taat akan protokol kesehatan dan mengambil inisiatif untuk mengikuti, untuk mendapatkan vaksinasi supaya mereka tidak tertular oleh virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan seluruh pemirsa yang pagi hari ini mengikuti ibadah raya. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita yang dari Allah menyertai kita selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa persembahkan persembahan saudara pagi hari ini melalui rekening yang tertera di layar saudara. Bagaimana mau selamat kalau masih abai ya? Kita harus mengikuti yaitu 3M, bahkan 5M ya, 5M. Ya, pokoknya ikuti saran-saran peraturan-peraturan pemerintah. Ya, jangan lupa terus berdoa untuk negara dan bangsa. Semua anak-anak Tuhan terus berdoa, menjaga kesehatan, ya, istirahat yang cukup, makan yang bergizi, ya, terus tinggikan Tuhan. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.